Shalom, selamat malam saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita belajar firman Tuhan pada malam hari ini atau mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kepada jemaat yang ada di rumah masing-masing, kita akan berdoa lebih dahulu. Tuhan Yesus, kami datang padamu Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih kalau Engkau telah mempertemukan kembali dalam ibadah tengah minggu, khususnya hari Kamis pada malam hari ini. Tolong Tuhan Yesus Kau berkati, baik yang menyampaikan firman maupun yang menerima, sama-sama diberkati oleh Tuhan. Kami percaya hal ini karena Tuhan punya rencana bagi kehidupan kami, baik jemaat maupun hamba-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya mulai hari Kamis ini, mendekati akhir daripada bulan Februari, saya akan menyampaikan firman Tuhan tiap kitab. Jadi kitab suci itu ada 66 kitab, sehingga kita akan mempelajari semuanya dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Nah, sebelum kita lebih lanjut di dalam belajar ini, saya akan menyampaikan sebagai pendahuluan ini. Dalam Alkitab kita itu ada 66 Alkitab. Nah, dalam Perjanjian Lama, disebut Perjanjian Lama itu Kejadian sampai Maleakhi itu ada 39 kitab. Sedangkan dalam Perjanjian Baru itu dari Matius sampai Wahyu itu ada 27, jadi sehingga jumlahnya adalah 66 Alkitab. Maksud saya. Nah, pada malam hari ini kita akan mulai belajar dari kitab Kejadian, sehingga selama ini kita akan belajar tiap kitab, sehingga saya mohon kepada jemaat yang ada di rumah mereka masing-masing supaya setiap mendengarkan khotbah dari saya, supaya menyiapkan buku catatan atau kertas catatan, karena supaya kita tahu sewaktu-waktu saudara ada waktu kosong bisa buka-buka kembali dan kita baca kembali, sehingga wawasan kita tentang firman Tuhan itu cukup menguasai sebagai orang Kristen atau orang percaya. Ini harapan saya, karena apa? Saya ingin mengajarkan secara utuh, yaitu dari Kejadian sampai Wahyu. Pada saat beberapa minggu yang lalu saya mendapat saran dari jemaat di tempat ini supaya saya menyampaikan firman Tuhan secara utuh, yaitu dari Kejadian sampai Wahyu, sehingga saya mempersiapkan diri untuk mencari bahan. Nah, bahan-bahan perpustakaan buku saya, yaitu waktu kuliah, saya bongkar itu hampir 2 hari baru ketemu. Karena apa? Karena keselip sono sini, karena saya ini sering pindah rumah, sehingga naruh buku-buku atau hal-hal yang saya anggap penting itu kadang-kadang lupa naruhnya dan sebagainya. Sehingga saya menemukan bahan itu, saya akan menyampaikan dalam firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini adalah hasil daripada bahan, yaitu waktu saya kuliah. Nah, sehingga saya mengajak kembali pada saudara untuk melihat secara utuh, yaitu setiap kitab. Nah, Kamis malam hari ini kita akan belajar dari kitab Kejadian. Nah, kitab Kejadian itu penulisnya yaitu Musa. Jadi saudara harus tahu Musa adalah penulis daripada kitab Kejadian. Isi kitab Kejadian adalah kitab yang pertama adalah Alkitab. Kitab ini dibagi menjadi 50 pasal. Saudara harus paham bahwa kitab Kejadian itu ditulis oleh Musa dan ada 50 pasal. Nah, dalam kitab Kejadian itu dibagi 2. Maka malam hari ini saya akan menyampaikan yaitu bagian yang pertama, nanti bagian kedua hari Minggu yang akan datang, yaitu tanggal 28. Nah, bagian pertama menceritakan atau sejarah peristiwa penting. Nah, ini peristiwa apa penting itu nanti kita akan bahas. Yang kedua adalah sejarah bapak-bapak orang beriman. Jadi orang-orang yang ada dalam kitab Kejadian, tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap penting dalam Kejadian nanti kita akan bahas, yaitu yang kedua. Nah, inilah ajaran-ajaran utama kitab Kejadian. Bagian pertama, pasal 1 sampai pasal 11. Pasal pertama sampai 11 memuat 4 peristiwa. Nah, saudara harus tahu, pasal pertama sampai pasal 11 itu menceritakan 4
peristiwa. Pasal pertama ayat 1 sampai pasal 2 ayat 7 peristiwa penciptaan langit dan bumi serta segala isinya. Nah ini. Jadi pasal pertama ayat 1 sampai pasal 2 ayat 7 itu menceritakan tentang peristiwa langit dan bumi serta segala isinya. Peristiwa ini sungguh-sungguh terjadi dan dikerjakan Allah karena tidak ada seorang pun yang dapat membuat gunung, lautan, matahari, bulan, dan bintang, serta manusia yang dapat berpikir, berbicara, bernapas. Nah, inilah yang dilakukan pada waktu penciptaan itu adalah semuanya itu dilakukan oleh Allah. Nah, ini membuktikan benar bahwa tidak ada orang yang bisa menciptakan manusia yang bernapas, hewan-hewan dan sebagainya, gunung, laut dan sebagainya. Itu hanya Allah. Itu yang perlu kita yakini, sehingga pada hari pertama atau pasal pertama dan seterusnya itu penciptaan tentang peristiwa-peristiwa di atas bumi. Nah, saudara bisa melihat juga hal yang lain, pasal 1 ayat 1 yaitu pasal 2 ayat 1 sampai 7 kita akan melihat. Tolong Pak Yanto membacakan pasal 2 ayat 1 sampai 7. Kejadian 2 ayat 1 sampai dengan 7. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dengan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Kemudian demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Oke, ya, itulah pasal pertama ayat 1 sampai pasal 2 ayat 7 menceritakan tentang peristiwa langit dan bumi serta segala isinya. Nah, inilah yang perlu kita ketahui. Sekarang kita akan lihat yaitu peristiwa yang kedua. Karena tadi saya katakan dalam kitab Kejadian pasal 1 sampai pasal 11 itu ada 4 peristiwa. Yang pertama peristiwa tentang penciptaan langit dan bumi dan segala isinya. Sekarang peristiwa yang kedua yaitu pasal 2 ayat 8 sampai pasal 5 ayat 32. Itu tentang peristiwa jatuhnya manusia ke dalam dosa. Jadi pasal 2 ayat 8 sampai pasal 5 ayat 32 itu tentang peristiwa jatuhnya manusia dalam dosa. Setelah Tuhan menciptakan manusia, yaitu Adam dan Hawa, Tuhan menempatkan mereka di Taman Eden untuk hidup di sana menurut kehendak Allah. Di Taman Eden atau Firdaus ini Adam dan Hawa diperkenankan oleh Allah untuk hidup dengan berkat dan kasih-Nya. Tetapi setan menggoda mereka sehingga mereka melanggar perintah Allah dan jatuh ke dalam dosa. Sebagai akibatnya melalui kejatuhan Adam dan Hawa, semua manusia menjadi berdosa. Nah ini, awalnya manusia jatuh dalam dosa itu diceritakan di dalam pasal 2 ayat 8 sampai pasal 5 ayat 32. Nah, pada waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, ditempatkan di Taman Eden atau Firdaus, itu manusia pertama ini hidupnya sangat luar biasa, diberkati oleh Tuhan dan hidupnya nyaman dan sebagainya. Tetapi saat itu iblis menggoda manusia pertama ini sehingga dia mengalami jatuh dalam dosa. Nah, kita akan melihat sekarang yaitu pasal 3 ayat 9 sampai 19. Pak Yanto bisa membacakan dalam pendalaman di dalam pasal ini, pasal 3 ayat 9 sampai 19. Kejadian 3 ayat 9.
Ya. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak, di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu." Ya, terima kasih. Nah, sekarang kita akan melihat apa yang menyebabkan manusia berdosa. Tolong Pak Yanto bacakan pasal 3 ayat 11. Kejadian 3 ayat 11, firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Ya, ayat 17-nya. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu." Ya, inilah penyebab manusia pertama jatuh dalam dosa. Nah, saudara sudah tahu penyebab pertama daripada manusia yaitu berdosa. Nah, sekarang apa akibatnya terhadap dosa itu? Nah, kita akan ada 6 akibatnya. Yang pertama adalah pasal 3 ayat yang ke-15. Itu yang pertama akibatnya, iblis akibatnya. Pasal 3 ayat 15, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan kau akan meremukkan tumitnya." Ya, inilah akibat daripada dosa, sehingga mengalami suatu yaitu bermusuhan. Tidak ada damai di antara manusia dengan yang lainnya. Terus sekarang Pak ayat 14-nya Pak. Ini ular, peristiwa ular, akibat ular itu. Kejadian 3 ayat 14, "Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanah akan kau makan seumur hidupmu." Ya. Yang pertama tadi dapat kutuk iblis, yang kedua ular, yang ketiga adalah wanita, yaitu ayat 16, Pak. Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan dia akan berkuasa atasmu." Itulah akibat daripada dosa. Seorang perempuan kalau melahirkan itu akan merasakan kesakitan. Tidak ada orang yang melahirkan itu tidak merasakan kesakitan. Ya, itu maksudnya itu lahir secara normal. Tapi kalau zaman canggih seperti ini kan banyak orang yang melahirkan melalui operasi sehingga tidak merasakan apa yang dia
dikatakan oleh firman Tuhan. Tetapi kalau yang melahirkan secara normal, dia akan pasti mengalami suatu kesakitan. Itu tadi wanita. Sekarang pria yang mengalami akibat daripada dosa, yaitu ayat 17 sampai 19. Ayat 17 sampai dengan 19, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ya, sampai situ aja Pak. Jadi tidak ada pria itu merdeka enak-enak, tidak ada. Harus kerja keras, harus susah payah, karena itu hasil daripada akibat, yaitu dosa yang diperbuat Adam dan Hawa. Maka itu pria pun mengalami suatu akibat daripada dosa itu. Tidak ada pria itu ya istilahnya enak, ongkang-ongkang, tidak. Tetapi dia harus kerja keras dan harus mati-matian untuk keperluan kehidupan setiap harinya sampai sekarang ini. Nah, kalau tadi iblis sudah mendapat kutuk, ular sudah juga, wanita, pria juga. Sekarang yang kelima ada sesama manusia, itu pasal 4 ayat 5 sampai 8. Kejadian 4 ayat 5 sampai dengan 8. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Oke, ya. Itulah sesama manusia, padahal ini keluarga. Tetapi saling membenci, saling membunuh. Nah, ini akibat daripada dosa. Sehingga tidak bisa dielakkan karena perbuatan, yaitu nenek moyang atau orang tua pada saat itu Adam dan Hawa, sehingga mengalami suatu, yaitu saling membenci dan saling membunuh. Nah, sekarang kita akan belajar akibat yang keenam, yaitu yang terakhir dosa, yaitu kepribadian manusia. Di dalam pasal 4 ayat 8 sampai 9. Kejadian 4 ayat 8 sampai 9. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Ya, disinilah kepribadian manusia muncul berbohong. Ya, muncul berbohong karena akibat dosa, sehingga bohong itu memang sampai sekarang nggak ada namanya bohong belajar, les, atau sekolah dan sebagainya. Tapi secara naluri dia memang sudah ada bibit-bibit bohong dari awal. Pada itu kita tahu membaca Alkitab, bibit awal terjadinya bohong itu dari sinilah, yaitu manusia antara Kain dan Habel ini menjadikan satu contoh di dalam kehidupan kita bahwa bohong ini tidak usah belajar. Karena apa? Sudah terjadi dari sejak awalnya. Nah, kita sudah belajar yaitu peristiwa yang kedua tentang peristiwa jatuhnya manusia dan dosa dan akibat daripada dosa ini. Kita sekarang lanjut yaitu peristiwa yang ketiga, yaitu pasal 6 sampai pasal 10. Peristiwa hukuman Allah kepada manusia melalui air bah. Sehingga kita akan belajar pasal 6 sampai 10 itu berbicara peristiwa manusia melalui air bah. Melalui Adam dan Hawa sudah berdosa itu, keturunannya mulai dari Kain dan Habel sampai pada Set, ada seterusnya menjadi semakin jahat. Nah, dari awal Kain, Habel sampai Set itu keturunan terus menerus itu menjadi jahat, apalagi kalau sampai sekarang jahatnya itu sangat luar biasa. Menjadi semakin jahat sehingga akhirnya Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu menghukum manusia. Karena Allah sangat membenci kejahatan. Allah menghukum dan menurunkan hujan selama 40 hari 40 malam yang disebut air bah. Dalam hukuman Allah yang sangat dahsyat itu, hanya satu keluarga yang diselamatkan oleh Allah, yaitu keluarga Nuh dan isinya serta anak-anak bersama istrinya.
Mereka setelah ini Allah memberi pelangi sebagai tanda janjinya bahwa ia tidak akan menghukum manusia dengan air bah lagi. Nah, kita akan membaca di dalam ringkasan tadi yang saya uraikan, yaitu apakah yang menyebabkan manusia dimusnahkan. Nah ini, itu pasal 6 ayat 5 sampai 8. Ini sebab daripada manusia dimusnahkan. Kejadian 6, 5 sampai dengan 8. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ya, itu penyebab daripada manusia dimusnahkan, karena manusia makin lama makin jahat. Maka itu ini sebagai peringatan bagi kita, supaya kita dapat mengevaluasi hidup kita, apakah kita itu makin lama makin baik atau justru sebaliknya hidup kita itu makin lama makin jahat. Nah inilah yang perlu kita evaluasi dalam diri kita, belajar daripada nenek moyang kita pada peristiwa air bah itu. Rupanya penyebab utamanya adalah manusia itu makin jahat dan sebagainya. Demikian juga mungkin kalau kita hubungkan dengan peristiwa saat sekarang tentang corona ini, apakah kita, mengapa corona ini terjadi dalam ini sebagai peringatan dalam kehidupan kita di akhir zaman ini, supaya kita bisa mengevaluasi iman kita, apakah kita makin dekat dengan Tuhan atau malah sebaliknya mengejar dengan keinginan yang ada di dunia ini saja. Nah itulah penyebab manusia dimusnahkan. Nah sekarang kita belajar apa sebabnya Nuh tidak ikut dihukum. Nah kita harus tahu mengapa Nuh itu tidak ikut dihukum, yang dihukum yang lainnya. Kok ada keistimewaan daripada Nuh ini tidak dihukum? Kita bisa membaca di dalam pasal 6 ayat 9 sampai 12. Kejadian 6, 9 sampai dengan 12. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Oke, itu yang menjadikan penyebab daripada Nuh tidak dihukum oleh Allah melalui air bah. Nah kita belajar mengapa Allah memberikan air bah menjadi air bah dan pelangi terjadi sehingga air itu mulai berhenti dan bersurut. Nah kita baca pasal 9 ayat 8 sampai 17. Kejadian pasal 9 8 ayat 8 sampai 17. Ayat 8, berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia, sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Ya, itu adalah janji Allah tentang air bah dan pelangi. Sesakit apapun, menderita apapun ada yang dalam hidup kita, kalau kita mau bergaul dengan Allah, hidup baik dengan Allah, kita akan menerima janji Allah yang dijanjikan kepada umat manusia ciptaannya. Maka dari itu kita harus, saat sekarang ini kita hidup benar,
kita hidup senang bergaul dengan Tuhan dengan dekat, tetapi hidup kita kok seakan-akan tidak selesai daripada penderitaan, kesusahan, kesedihan dan sebagainya. Saudara tidak usah putus asa. Sewaktu-waktu saudara akan menerima janji Allah seperti zamannya, yaitu air bah dan terjadi pelangi pada saat itu. Nah, kita sudah belajar 3 peristiwa. Yang peristiwa pertama tadi dalam kitab Kejadian pasal 1 sampai pasal 11, yaitu tentang peristiwa penciptaan bumi, langit dan segala isinya. Terus yang kedua adalah peristiwa jatuhnya manusia ke dalam dosa. Yang ketiga adalah peristiwa hukuman Allah kepada manusia melalui air bah. Nah, sekarang kita belajar yang terakhir, peristiwa pasal 1 sampai pasal 11 ini adalah peristiwa terjadinya macam-macam bahasa di dunia. Ini. Jadi macam-macam bahasa di dunia pada saat itu diceritakan pada pasal 11. Setelah air bah, manusia mulai berkembang biak dengan pengetahuan dan kemampuan yang tinggi. Dengan demikian manusia berusaha untuk mempertahankan hidupnya bersama dalam satu bangsa dan satu bahasa di daerah tertentu saja. Sehingga mereka berusaha untuk membangun suatu menara yang tingginya sampai ke langit. Tetapi maksud itu bertentangan dengan kehendak Allah terhadap manusia, yaitu untuk memenuhi bumi ini. Oleh karena itu Allah menyatakan kemahakuasaannya dengan mengacaukan bahasa mereka sehingga membangun menara itu tidak dapat diselesaikan karena kekacauan bahasa itu. Maka kota itu di mana pembangunan menara itu dilaksanakan disebut Babel. Nah, ini peristiwa terjadinya bahasa di dunia. Nah, kita akan melihat daripada bahan itu, yaitu ada berapa macam bahasakah di dunia sebelum pembuatan menara Babel. Kita bisa melihat di dalam pasal 11 ayat 1 sampai 9. Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan 9. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai menjadi sebagai batu dan ter gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita mendirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balokan di sana bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balakan Tuhan bahasa seluruh bumi dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Ya, itulah sejarah daripada bahasa yang terjadi di dunia. Awalnya satu bahasa tapi dikacaukan dan sebagainya karena manusia ingin berusaha untuk menciptakan banyak bahasa dan sebagainya, tapi Allah tidak sesuai dengan kehendak Allah, sehingga Allah mengacaukan bahasa itu sehingga menara Babel atau itu tidak bisa dibuat kembali untuk merancang bahasa-bahasa mereka. Tetapi Allah menjadikan satu bahasa kepada mereka supaya mereka semua mengerti tentang kehendak Allah. Nah, kita sudah belajar dari pasal 1 sampai pasal 11 intinya di situ. Nah, kita akan simpulkan bersama-sama pada kesempatan ini. Dalam peristiwa penciptaan, Allah menciptakan dunia dan isinya untuk kemuliaannya. Jadi sederhana, Allah menciptakan segala yang ada di muka bumi ini semuanya itu untuk kemuliaannya, termasuk saudara dan saya diciptakan Allah ada tujuan, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang perlu kita ingat-ingat dalam kehidupan kita.
dalam peristiwa kejatuhan manusia di dalam dosa, ya, dalam peristiwa kejatuhan manusia ke dalam dosa, Allah mengajar kepada kita sebagai menyatakan kebesaran kasih dan keadilannya kepada manusia. Nah, di situ manusia jatuh dalam dosa, Allah mau menyatakan kasih dan keadilannya kepada manusia. Jadi orang yang bersalah, orang yang berdosa harus menerima akibat atau hukuman. Nah, jadi kalau kita hidup sebagai orang percaya saat ini, kita mengalami hidup berdosa, jatuh dalam dosa, kita tidak terus lepas dari akibat atau hukuman, enggak. Kita tetap menerima akibatnya, cuma keselamatan yang sudah kita terima itu tidak akan bisa mempengaruhi keselamatan itu meskipun kita jatuh dalam dosa. Dengan catat 1 Yohanes 1 ayat 9 di sana dikatakan kalau kita mau mengaku dengan setia bahwa kita adalah orang yang berdosa di hadapan Allah, Allah itu setia dan adil sehingga kasih-Nya itu akan memberikan pengampunan kepada kita. Dalam peristiwa air bah dan menara Babel, Allah menyatakan kekudusan dan kemahakuasaannya kepada manusia. Nah, peristiwa air bah dan menara Babel itu tentang bahasa, sehingga Allah ingin menunjukkan kemahakuasaannya kepada manusia, sehingga tidak ada tandingannya di muka bumi. Maka dari itu manusia harus bersikap hanya satu, yaitu kepada Allah saja. Nah, sebagai ajaran tentang penyeruman kebangkitan bagi orang-orang percaya dinyatakan, nah itu nanti di dalam beberapa, nanti kita akan bahas di dalam perjanjian baru. Dengan mempelajari kejadian-kejadian pasti terjadi pada masa yang akan datang, itu membawa kita untuk melihat dengan jelas keadaan yang dihukum karena tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dan surga keadaan orang-orang yang menerima keselamatan karena percaya menerima Tuhan Yesus Kristus ini. Jadi gambaran dalam kitab Kejadian, orang yang tidak percaya atau orang yang jatuh dalam dosa akan mendapatkan hukuman. Tetapi dalam masa yang akan datang, orang yang percaya kepada Yesus mendapatkan pengampunan dan menerima surga yang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi kita juga dapat melihat dengan jelas keadaan si iblis yang memasukkan dalam penghukuman kekal bersama pengikutnya. Nah ini, maka itu orang Kristen atau orang percaya tidak boleh bergaul kembali kepada iblis. Karena apa? Iblis sudah mendapatkan hukuman kekal, yaitu di neraka, sehingga itu tidak menjadikan sahabat atau teman kita untuk bergaul dalam hidup di dunia ini. Maka dari itu jauhilah perbuatan iblis yang ada di dunia ini, sehingga kita bisa bergaul dengan Allah seperti halnya Musa dalam kehidupannya setiap hari. Nah, menjadi pertanyaan yang terakhir dalam pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini, mengapa seorang perlu mengetahui kejadian-kejadian yang pasti terjadi waktu yang akan datang? Nah, nanti kita akan memberikan jawaban bila kita nanti sampai pada yaitu perjanjian baru yang akan kita bahas bersama-sama nanti. Nah, inilah beberapa hal yang perlu kita ketahui pada kesempatan belajar pada malam hari ini. Kita sudah belajar yaitu tentang firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Amin. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami datang padamu Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan kesempatan malam hari ini kami boleh belajar yaitu kitab Kejadian. Inti daripada pelajaran kitab Kejadian dibagi dua. Bagian yang pertama menceritakan tentang peristiwa-peristiwa terjadinya langit dan bumi dan seisinya. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini kami boleh belajar pasal 1 sampai pasal 11 membicarakan tentang peristiwa langit dan bumi segala isinya, peristiwa terjadinya manusia jatuh dalam dosa, peristiwa terjadinya air bah, dan peristiwa terjadinya janji Allah yang akan diberikan pada orang-orang yang mengalami satu pertobatan dalam hidupnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Mari saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita angkat kedua tangan kita mohon berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus sebagai mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Akhirnya kiranya anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai hidup saudara, keluarga saudara saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Bapa, terima kasih.